teman-teman, welcome to Youth Community Online Service. Jadi gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kita semua tetap sehat dalam perlindungan Tuhan dimanapun kita berada. Jangan lupa follow Instagram kita @gbsyouthcom dan subscribe channel YouTube kita di @youthcomgbps, dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau kita sudah mulai beribadah. Buat teman-teman yang memiliki pergumulan dan butuh doakan, teman-teman boleh langsung mengkontak nomor di bawah ini. Nah, aku juga gak lupa buat ingetin teman-teman buat join care, dimana dalam care kita bisa saling sharing, kita bisa cerita pengalaman kita, kayak pengalaman selama masa pandemi, pengalaman sekolah online, dan lain-lain. Buat teman-teman yang mau tahu infonya lebih lanjut, teman-teman boleh langsung DM IG kita di @gbsyouthcom. Minggu lalu kita sudah beribadah Paskah bersama yang bertema tentang kebangkitannya menguatkan iman kita, di mana dengan kebangkitannya ini menjadi dasar iman kita. Penasaran apa yang dibahas minggu ini? Sebelum kita masuk ke ibadahnya, kita akan mendengarkan salah satu sharing dari kakak di Youth Community. Jadi inilah dia, Sharing Room. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku, Stephen Nathanael. Ya, jadi pertama-tama aku mau ngucapin selamat Paskah buat kita semua. Ya, meskipun sudah lewat 1 minggu. Ya nggak apa-apa, karena mungkin baru bisa ketemu secara online sekarang ya. Ya, jadi di sini aku mau membahas atau mau sharing sedikit tentang tema kita minggu ini, yaitu Salt and Light atau garam dan terang dunia. Nah, yang sudah pernah diajarkan bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia, dan seharusnya kita sebagai garam dan terang dunia, kita sadar bahwa kita ini garam untuk mengasinkan dunia ini, atau kita ini terang untuk menuntun dunia ini yang berada di jalur yang salah, menuntunnya pada jalur yang benar, yaitu jalur yang terang. Seperti sebuah lampu, ketika ruangan gelap dan ketika ada lampu menyala, lampu itu menyala bukan karena ingin dilihat, tapi lampu itu menyala agar sekitarnya juga menjadi terang. Nah, kita sebagai terang dunia juga harus seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang salah kita tegur. Kayak aku mau sharing sedikit tentang pengalamanku di SMA. Jadi ya namanya masih SMA ya, aku juga sering cerita sih. Kalau di SMA aku itu juga, mungkin juga gak di SMA aku aja, tapi namanya anak SMA juga sering mencoba-coba hal-hal baru, kayak misal ngerokok atau vape atau minum dan lain-lain. Dan gak jarang juga aku diajak gitu ya. Nah, tapi aku sebagai garam dan terang dunia, aku gak mau ngikutin mereka. Malah sebagai terang, aku berusaha ngasih tahu mereka. Jadi kayak misal ini tuh gak baik, nanti kamu jadi gini-gini. Jadi ya menegur lah. Tapi yang penting kita melakukan tugas kita, menegur itu. Tapi kalau misal mereka gak mendengarkan, ya yang penting kita sudah melakukan tugas kita itu. Jadi ya kalau bisa, kalau ada teman kita yang salah, teman dekat kita kayak melakukan hal-hal yang salah dan kita tahu itu salah dan kita tahu yang benar itu seperti apa, ya kita seharusnya bisa menegur lah. Paling enggak menegur, entah itu nanti dia mau berubah atau enggak, itu terserah dia. Ya, jadi itu aja sih sharing sedikit dari aku. Nanti teman-teman akan mendengarkan penjelasan lebih lengkap tentang garam dan terang dunia ini di ibadah. Nah, jadi buat teman-teman, selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom Youthcomers, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama beribadah sore hari ini. Kita datang kepada Tuhan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap kami. Kami bersyukur untuk cinta-Mu, untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami benar-benar merasakan kalau Tuhan Yesus begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Lewat setiap detik hidup kami, Tuhan selalu memperhatikan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau.
Sore hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu, kami mau memuji, memuliakan Engkau Tuhan Yesus, meninggikan nama-Mu. Kami mau bersuka cita, kami mau bersyukur. Tuhan, kami mau bebaskan roh kami untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir bersama-sama dengan kami sore hari ini. Dan Engkau siap melawat setiap kami sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mau katakan kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu
kasih Tuhan Yesus sudah membawa kami dari kegelapan kepada terang. Kami bersyukur kami punya Allah yang benar-benar setia. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Allah yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat cinta-Mu yang luar biasa untuk setiap kami, buat kasih setia-Mu yang luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah bukti cinta-Mu yang sudah kami rasakan ini Tuhan tidak hanya berhenti di kami, tapi kami juga boleh membagikannya untuk sekitar kami. Kami boleh menjadi garam dan terang-Mu. Kami boleh mengabarkan tentang Engkau, menjadi berkat untuk sekeliling kami, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh selalu hidup, menjalani hari-hari kami, menjalani kehidupan kami, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Saat ini kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kami percaya hikmat dari Tuhan tercurah atas setiap kami. Dan Engkau sendiri yang membuat kami mengerti Tuhan akan apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami Tuhan. Membuat kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di setiap kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara semua, apa kabar? Saya berharap kita semua tetap di dalam kondisi yang sehat, di dalam perlindungan berkat Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa kita sudah mendapatkan kabar-kabar baik mengenai pandemi ini yang sudah mulai menurun. Ya, sejak vaksin sudah mulai disuntikan terakhir untuk para lansia-lansia, sudah mulai tahap kedua, sudah diberikan. Tinggal kita yang masih muda-muda ini, kita akan menunggu, sebentar lagi juga akan divaksin. Semoga dengan disuntiknya vaksin ini, di seluruh Indonesia sudah mulai akan mengalami pertumbuhan ekonomi kembali, sudah bisa beraktivitas secara normal kembali, kita bisa beribadah secara normal kembali. Dan walaupun kita tetap di dalam protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tapi paling tidak kita sudah bisa, kita berharap supaya bisa berharap untuk beribadah, gitu ya, beribadah secara normal kembali. Kita bisa bertemu secara tatap muka, bertemu dengan saudara-saudara semua, karena sudah 1 tahun lebih ini. Saya secara pribadi juga merindukan saudara-saudara semua. Saya merindukan untuk bisa melihat wajah-wajah kalian gitu ya. Yang bisa saya lakukan kalau rindu hanya bisa lihat lewat video call seperti itu. Tapi kalau secara bertemu secara langsung kan lebih enak ya. Nah, ya kita berdoa saja supaya semuanya cepat ya. Vaksinnya juga cepat disuntikan semua kepada seluruh penduduk Indonesia. Dan pandemi ini terus mengalami penurunan. Kita bisa beraktivitas secara normal, kita bisa bekerja secara normal, kita bisa sekolah secara normal, kehidupan berkeluarga juga semua normal ya, berjalan dengan normal. Itu yang kita harapkan ya. Saat ini saya akan men-sharingkan sebuah tema yang sering kali kita dengar dan sering kali kita ucapkan, sering kali kita doakan. Bahkan ini menjadi title buat anak-anak Tuhan gitu ya, dimana keberadaan kita harus menjadi seperti yang akan saya sharingkan ini gitu ya. Siang hari ini atau sore hari ini kita akan belajar mengenai garam dan terang ya, garam dan terang. Ini adalah khotbah Tuhan di bukit yang menganalogikan kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi berkat, menjadi garam dan terang ya, di tengah-tengah dunia ini yang mengalami ketidakpastian. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa hari-hari ini semakin jahat, hari-hari ini semakin tidak karuan, tidak ada yang bisa memprediksi semuanya. Tetapi yang pasti bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan masih tetap menyertai kita semua. Amin. Saya akan bacakan dulu ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit ya, salah satu khotbahnya.
Dan ayat yang ke-13 dikatakan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Ya. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Ada dua yang dianalogikan Tuhan kepada kita, orang yang percaya. Kita yang seringkali berkata bahwa Tuhan adalah Bapa kita, berarti kita adalah anak-anaknya. Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya menjadi terang, menjadi garam, yang bisa memberikan warna, memberikan pengaruh bagi sekeliling kita yang hambar, sekeliling kita yang gelap. Itu ya. Saya coba mencari fungsi dari garam gitu ya. Saya coba cari-cari fungsi dari garam itu seperti apa gitu ya. Dan fungsi garam ini apa manfaatnya gitu ya. Dan salah satunya adalah fungsi dari garam adalah pengawet makanan. Jadi kalau kita ketahui pada zaman dulu sebelum ada lemari es, garam merupakan salah satu alat untuk mengawetkan makanan, di mana garam itu menyerap kelembapan dari makanan tersebut, gitu ya, sehingga mikroba-mikroba dalam makanan tersebut itu bisa mati, gitu ya, tidak tumbuh di dalam makanan tersebut, sehingga yang membuat makanan rusak itu kan karena mikroba tersebut, gitu ya. Jadi pada waktu garam diberikan, ya, untuk mengawetkan makanan tersebut, mikroba tersebut jadi mati, gitu ya, hilang. Nah, ini memang sudah dilakukan pada zaman-zaman dahulu sebelum ada lemari es, gitu ya. Dan salah satu fungsinya adalah mengawetkan makanan, ya. Kalau sampai sekarang yang kita ketahui ikan asin, gitu ya. Siapa sini yang suka ikan asin? Ya, saya juga suka ikan asin ya. Ikan asin jadi ikan yang diawetkan, diasinkan, itu bisa kita bisa makan sampai kita simpan sampai bisa beberapa lama tanpa ikan itu rusak. Nah, yang kedua, fungsi dari garam itu sendiri adalah memberikan rasa pada sebuah makanan. Ya. Teman-teman bisa bayangkan, saudara-saudara bisa bayangkan, kalau sebuah makanan tidak ada rasanya, hambar, kan gak enak gitu ya dimakan. Ya. Apalagi kalau kita memasak atau kita beli sesuatu makanan, selalu ada campurannya yaitu garam sebagai perasa, sebagai pemanis, sebagai yang memberikan warna dalam makanan tersebut, gitu ya. Nah, inilah salah satu atau beberapa fungsi dari garam. Dan Tuhan memberikan sebuah contoh atau analogi keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan ini adalah sebagai garam, di mana kita harus bisa memberikan warna, memberikan rasa, memberikan dampak bagi dunia ini, di mana kita seringkali melihat bahwa dunia ini atau sekeliling kita ini begitu dinginnya, begitu hambarnya, sehingga keberadaan Tuhan, anak-anak Tuhan sangat diperlukan di tengah-tengahnya. Ya. Hal sederhana yang bisa kita lakukan, ya. Yang pertama di lingkungan keluarga kita. Keluarga yang terdekat adalah keluarga, ya. Lingkungan yang terdekat adalah keluarga kita, ya. Bagaimana kita bisa menjadi berkat, jadi garam di dalam keluarga kita? Yang pertama kita harus respect kepada orang tua,
Ya. Bagaimana kita bisa menghormati orang tua, taat pada orang tua. Ya. Seberapa banyak anak-anak muda sekarang ini mulai kehilangan akan sopan santun kepada orang tua, kehilangan respeknya kepada orang tua, kehilangan hormat dan taatnya sama orang tua. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita harus menghormati orang tua. Kita harus taat dan tunduk akan orang tua. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi berkat atau menjadi garam di lingkungan kita yang terkecil, yang terdekat, keluarga kita. Ya. Bagaimana kita mengatakan kalau kita menjadi berkat atau menjadi garam bagi orang lain, padahal di dalam keluarga kita sendiri kita nggak jadi berkat di tengah-tengahnya. Kita nggak bisa menjadi garam, kita tidak bisa menjadi pewarna, pemanis, atau menjadi perasa di dalam keluarga kita. Ya. Tadi yang saya katakan, keluarga adalah lingkungan terdekat dari kita, di mana kita bisa memberikan garam, kita bisa memberikan warna bagi keluarga kita. Yang pertama kepada orang tua kita. Kita harus respect, hormat, taat, tunduk akan orang tua kita. Gitu. Kemajuan zaman ini jangan membuat kita kehilangan akan respect kita kepada orang tua. Jangan karena kemandirian kita sudah bekerja, kita bisa menghasilkan uang, atau kita bisa punya kepandaian melebihi orang tua kita, mungkin karena kita sekolahnya sudah lebih tinggi daripada orang tua kita, atau orang tua kita dulunya hanya tamatan SD, SMP, atau SMA, kita sudah kuliah, bahkan sudah S1, S2 gitu ya. Kita mulai nggak hormat sama orang tua karena kita berpikir bahwa orang tua kita ini pendidikannya rendah. Jangan sampai kita seperti itu. Kita tidak bisa menjadi garam dalam keluarga kita. Ya. Itu yang pertama di dalam keluarga. Ya. Bagaimana kita bisa memberikan kasih kita, perhatian kita kepada keluarga inti kita, kepada kakak, adik, atau asisten rumah tangga kita, atau orang-orang yang ada di rumah kita yang tinggal bersama dengan kita, om, tante. Nah, ini harus kita perhatikan masing-masing. Ya. Saya merindukan setiap saya secara pribadi dan juga saudara-saudara semua, pada waktu kita ada di tengah-tengah keluarga, kita bisa menjadi berkat buat mereka. Kita bisa menjadi berkat buat orang tua kita, buat saudara-saudara kita. Mungkin dulu kita jadi orang yang egois, atau kita jadi orang yang mudah marah, atau kita menjadi orang yang pelit gitu ya, atau kita menjadi orang yang seringkali pendendam. Mari saat ini bagi saudara-saudara yang sudah mendengarkan firman ini, mari kita buang jauh-jauh itu semua. Anak Tuhan itu gak boleh pelit, anak Tuhan itu gak boleh pemarah, anak Tuhan gak boleh pendendam. Anak Tuhan itu harus menjadi anak yang pendamai, penuh kasih, penuh perhatian. Nah, anak Tuhan gak boleh egois. Biar garam itu bisa dinikmati di keluarga kita. Biar garam keberadaan kita bisa dinikmati oleh keluarga kita sendiri. Jangan kita bisa baik sama orang, tetapi kita gak bisa baik sama keluarga kita. Itu sama saja dengan percuma. Mari kita mulai dalam keluarga kita. Jadi garam buat keluarga kita. Amin. Di dalam lingkungan yang terdekat, yaitu keluarga. Lingkungan yang berikutnya adalah lingkungan di sekitar kita. Lingkungan di sekitar kita ini bisa berbicara sekolah, ya, di lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan rumah kita, tetangga-tetangga kita. Ya. Bagaimana kita bisa peduli terhadap mereka. Kita bisa peduli terhadap teman-teman kita di sekolah, peduli terhadap rekan-rekan kerja kita yang membutuhkan pertolongan, atau
kita bisa peduli dengan tetangga-tetangga kita, gitu ya. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Apa yang bisa kita lakukan terhadap mereka? Ya. Kita bisa menolong mereka pada saat mereka membutuhkan pertolongan. Mungkin mereka membutuhkan seorang pendengar. Kita bisa menyiapkan telinga kita untuk mendengar setiap keluh kesah mereka. Atau kita menjadi orang yang seringkali dimintai pertolongan untuk memberikan jalan keluar. Kita bisa memberikan masukan, kita bisa berikan jalan keluar, kita bisa menolong mereka. Ya, menolong bukan hanya sekedar berbicara materi, tapi menolong juga bisa memberikan tenaga, pemikiran, masukan. Ya. Inilah yang bisa kita lakukan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Yang pertama tadi di dalam lingkungan terdekat kita yaitu keluarga. Lingkungan di sekitar kita, di dalam pekerjaan, lingkungan di sekolah, di lingkungan rumah kita terdekat. Kita bisa menjadi garam di tengah-tengah mereka. Yang kedua, saya coba cari juga bagaimana fungsi dari terang tersebut. Kalau kita tadi sudah belajar mengenai fungsi dari garam, yang pertama tadi mengawetkan, yang kedua yaitu memberikan rasa pada sebuah makanan. Jadi keberadaan kita ya bisa memberikan dampak kepada orang-orang yang di sekitar kita, di dalam keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Memberikan rasa, memberikan warna, memberikan kegembiraan, memberikan sukacita. Jadi orang lain melihat diri kita, kalau nggak ada saya, kok sepi ya? Kalau nggak ada saya, kok ada yang beda ya? Nah itu orang sudah merasakan garam tersebut. Gitu ya. Nah saya berharap kita bisa belajar start dari fungsi dari garam. Yang kedua kita akan belajar dari fungsi dari terang. Ya. Saya coba cari-cari apa sih kira-kira fungsi dari terang, gitu ya. Yang pertama, fungsi dari terang adalah pembimbing atau memberikan arahan. Ya. Contohnya kalau teman-teman pada waktu bepergian keluar kota atau keluar negeri naik sebuah pesawat, kalau pada malam hari pilot itu pada waktu dia mau landing atau dia mau take off, terlebih lagi pada waktu landing ya, itu dia akan melihat sebuah arahan lampu yang ada di landasan pacu, di mana pesawat tersebut akan melakukan sebuah pendaratan. Nah, lampu itu akan memberikan terang di dalam suasana malam yang gelap, dan pesawat itu akan dituntun oleh lampu tersebut ya untuk mendarat dengan sempurna di landasan pacu yang sudah ditetapkan. Jadi kita bisa belajar bahwa terang ini juga berbicara mengenai arahan atau bimbingan. Ya. Yang kedua, fungsi dari terang itu menjadi penerang di dalam kegelapan. Contoh pada waktu kita mengalami lampu mati gitu ya, PLN-nya mati, lampunya, listriknya padam, kita akan meraba-raba gitu ya, meraba-raba di sekitar kita untuk mencari alat penerang, bisa senter atau HP kita, atau kita mencari lilin untuk memberikan penerangan di dalam kegelapan, supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa melakukan suatu aktivitas yang lain, sehingga kita nggak nabrak-nabrak berjalan gitu ya. Nah, fungsi dari terang adalah sebagai penerang di dalam kegelapan. Nah, kita akan melakukan banyak sekali kesalahan pada waktu kita masuk di dalam kegelapan. Teman-teman bisa bayangkan kalau kita masuk dalam kegelapan, gelap pekat, kita kan nggak bisa melihat apa-apa.
Dan apa yang kita lakukan pasti akan salah. Nabrak kanan kiri, gitu ya. Nabrak kanan kiri, kita nggak bisa apa-apa. Nah, kalau kita bicara terang, kita mempunyai sebuah contoh yang luar biasa. Dan kalau kita berbicara terang, Tuhan kita Yesus Kristus adalah terang tersebut. Ya. Firman Tuhan juga mengatakan kalau kita adalah anak-anak terang. Nah, kalau kita anak-anak terang berarti kita punya Bapa, yaitu Bapa terang. Bapa kita Tuhan Yesus Kristus adalah terang dunia. Tuhan sudah menyerahkan dirinya mati di kayu salib untuk menjadi berkat buat kita semua, menjadi pendamai. Bayangkan Tuhan yang sudah duduk di atas takhta, Dia yang sudah nyaman di dalam surga, Dia harus turun ke dunia ini. Ya, Dia harus dilahirkan. Bahkan Dia harus lahir di kandang domba, di luar dari kelayakan manusia melahirkan seorang anak. Dan dalam perjalanan hidupnya, Tuhan sudah memberikan banyak teladan. Tuhan sudah memberikan warna. Tuhan sudah memberikan rasa bagi dunia dalam kehidupannya dia selama 3,5 tahun dalam pelayanannya. Dan banyak hal yang Tuhan sudah lakukan di dalam dunia ini. Sangat efektif, sangat luar biasa. Dan mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberikan keteladanan yang luar biasa buat kita semua sebagai anak-anaknya. Untuk kita bisa menyontoh Dia. Bagaimana kita bisa menjadi terang bagi sekeliling kita. Tadi saya katakan bahwa dunia ini tambah hari bukan bertambah baik. Tapi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dunia ini semakin gelap. Dunia ini semakin tidak menentu. Bahkan hal-hal yang jahat seringkali terjadi. Bahkan yang lebih jahat lagi, itu bisa terjadi. Sekitar kita butuh terang. Sekitar kita butuh Tuhan. Bagaimana mereka bisa memahami Tuhan, bisa melihat Tuhan. Mereka bisa melihat Tuhan, bisa memahami Tuhan lewat keberadaan kita. Mereka bisa melihat keteladanan Tuhan lewat kehidupan kita. Orang di dunia yang belum mengenal Tuhan bisa mengerti Tuhan, bisa memahami Tuhan lewat keberadaan kita, anak-anaknya. Makanya Tuhan berkhotbah di bukit. Hendaklah kau menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama mengikuti keteladanan Tuhan. Bacalah firman setiap hari, berdoa pada Tuhan. Taruh harapan kita pada Tuhan. Dan biar orang lain bisa menilai, melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih orang dalam sekitar kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Bisa melihat keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan tadi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada kata-kata yang menarik di dalam ayat ini yang dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, bukan di belakang orang. Apa maksudnya dari firman Tuhan ini? Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Jadi keberadaan kita ada di depan orang tersebut, bukan di belakang orang tersebut. Jadi maksudnya apa ini? Tuhan menginginkan kita ini menjadi contoh. Contoh bagi orang lain. Contoh yang seperti apa? Contoh anak-anak Tuhan yang belajar firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Dan orang lain akan melihat kehidupan kita. Hendaklah terang bercahaya di depan orang.
Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Jadilah contoh. Jadilah berkat buat orang lain. Bukan menjadi batu sandungan. Kita di depan untuk diikuti oleh orang. Kita di depan untuk bisa menjadi contoh bagi orang lain. Bukan menjadi batu sandungan. Bukan kita menjadi batu di mana orang nanti tersandung karena perbuatan kita yang gak baik. Jangan. Keberadaan kita berdampak atau menjadi terang. Bukan hanya di gereja, tetapi juga harus terlebih di luar sana. Kita harus bisa menjadi garam dan terang. Inilah yang seringkali terjadi, bahwa kita di dalam gereja menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang sopan, anak-anak yang suci kudus. Tetapi di luar dari gereja, di luar setelah ibadah, kita melakukan hal-hal yang buruk. Saya berharap dan berdoa supaya semua hidup sesuai dengan firman Tuhan dan sungguh-sungguh melakukannya seperti yang Tuhan sudah lakukan di dalam pelayanannya di dunia ini. Sekali lagi, Tuhan adalah contoh yang sempurna buat kita semua. Kita pun mengetahui bahwa di dalam youth community pun kita punya visi bagaimana kita bisa memancarkan citra Kristus dan menjadi dampak bagi sesama kita. Dan sekali lagi saya berharap biar renungan ini bisa memberkati kita semua dan kita sungguh-sungguh menerapkan semua firman Tuhan. Dan title ini menjadi garam dan terang dunia bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar perkataan yang biasa, tapi benar-benar kita menghidupinya, kita merasakannya, kita melakukannya. Dan kehidupan kita bisa menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk kami bisa mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya secara pribadi belajar bahwa bukan hal yang mudah untuk menjadi garam dan terang, seperti yang Kau sampaikan lewat firman-Mu di bukit, Tuhan. Tetapi kerinduan Tuhan menjadi kerinduan kami juga. Di mana Engkau sudah berfirman, kami harus melakukannya. Karena Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami, sertai kami, untuk kami bisa menjadi garam, menjadi terang bagi sekeliling kami. Terlebih di dalam lingkungan kami yang terdekat, di dalam keluarga kami, di lingkungan sekitar kami, di dalam sekolah kami, lingkungan dalam pekerjaan, di lingkungan rumah kami. Kami bisa menjadi berkat. Kalau Tuhan izinkan kami menjadi berkat bagi kota kami, bagi bangsa kami bersyukur. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak. Pakai kehidupan kami yang masih muda ini untuk terus berkarya, memanfaatkan masa muda kami dengan sungguh-sungguh dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya keberlangsungan untuk persiapan vaksin-vaksin yang akan disuntikan kepada seluruh rakyat Indonesia semua berjalan dengan baik dan normal. Kami berdoa supaya diberi kelancaran oleh Tuhan, sehingga semua dari program-program dari pemerintah bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Berkati untuk para pemerintah, orang-orang yang ada di dalam pemerintahan, untuk para tenaga-tenaga medis yang akan melakukan semuanya, aparat-aparat keamanan, di dalam penyertaan berkat daripada Tuhan. Kau juga memberkati gereja-gereja Tuhan yang mulai beribadah secara langsung ya Tuhan, secara tatap muka, supaya Tuhan tetap memberikan perlindungan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala virus wabah, dari segala roh jahat, juga di dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala teror, dari segala hal yang gak baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami bencana di NTT. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, ketabahan untuk saudara-saudara kami yang ada di sana,
untuk bisa melewatinya dengan penuh sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Itu mereka bisa menikmati, bahkan nanti mereka bisa beribadah juga secara normal. Kami berdoa, Tuhan tolong berkati supaya kelancaran logistik, kelancaran bahan makanan, pakaian, semua berjalan dengan lancar Tuhan. Dan juga pemulihan semuanya Tuhan, baik pendirian posko-posko untuk dapur-dapur makanan, semuanya supaya Tuhan membuat lancar semuanya, rakyat-rakyat yang ada di sana tidak kelaparan, mereka dapat menikmati semuanya dengan baik. Tuhan tolong orang-orang yang akan mengatur semuanya Tuhan tolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur berkati Youth Community, biar Youth Community terus dipakai Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, jadi berkat bagi sekeliling. Nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.